Permisi, Be. Selamat Iya. siang. Ella, kenapa ya? Apa kabar nih? Nih, ada waktunya nggak? Makin demplon aja nih. Gitu. Ini mau tanya nih, penting. Tapi ini agak sensitif sih, boleh nggak? Wah, apaan tuh? Nih, coba lihat dulu slip gaji saya nih. Kok kayak gini ya slip gajinya ya? Kenapa slip gaji ini? Coba Babe baca dulu Iya, ya. coba lihat dulu. Ada perubahan nggak tiap bulan sama bulan Desember kemarin? Ini kayak masih aman-aman aja nih slip gaji. Kenapa emang ada apa? Aduh, ini lihat, Be. Ini gaji saya kepotongnya gede banget untuk pajak doang. Ini mah saya kerja makan hati doang di sini, gaji udah dipotong mulu. Kenapa bisa gede banget ini? Aduh, Lela, itu kan namanya perhitungannya pajak akumulasi 1 tahun. Emang begitu perhitungannya. Ya udah lu terima aja, kan Babe cuma ngikutin aturan Tapi doang. bulan kemarin tuh enggak, bulan kemarin tuh enggak, bulan Desember doang gede. Ya, emang begitu aturannya, Lela. Iya. Babe cuma ngikutin aja, Babe cuma ngitungin sesuai aturan yang baru. Ini Udah ya? gimana nih saya kerja begini? Udah ya? Jadi nggak bisa diubah nih, gaji saya nggak bisa Kagak ditransfer bisa, lagi. udah saklek begitu. Babe juga kagak ngerti, namanya ngikutin aturan doang. Ini Babe lanjut nih ya. Ya udah mah, makasih. Ya Allah. Resign aja. Batu, pegawai. Beh, itu Mpok Lela kenapa? Kok nangis dari sini? Gimana ya, Neng ya? Tadi si Lela tuh nanya, kenapa potongan gaji dia di bulan Desember pajaknya tuh gede banget. Nah, Babe juga bingung mau jawabnya gimana. Lah, emang Babe ngitungnya gimana? Babe ngitungnya coba-coba aja caranya, lihat di website gitu. Nih, Babe juga kagak tahu websitenya apa, udah lupa. Ya, jangan-jangan itu websitenya salah, Be. Makanya kalau cari-cari kayak gitu tuh dari sumber yang kredibel, dari ahli perpajakannya. Nih. Neng cariin deh nih di YouTube nih, kita cari nih. Mana nih? Perusahaan jangan sampai salah ya. Penghitungan PPh dengan tarif terbaru akan diterapkan tanggal 1 Januari 2024. Nah, buat yang belum tahu cara hitung pajak karyawan dengan tarif baru, nggak perlu pusing. Karena di video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk menghitung PPh 21 terbaru tahun 2024. Seperti yang Anda ketahui, mulai 1 Januari 2024, tarif efektif akan digunakan untuk pemotongan pajak PPh 21 bersama-sama dengan tarif PPh pasal 17. Tarif efektif ini ada kategorinya, yaitu A, B, dan C sesuai dengan status PTKP karyawan. Tarif efektif kategori A diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP 1. Tidak kawin tanpa tanggungan 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau 3. Kawin tanpa tanggungan. Tarif efektif kategori B diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP 1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang 2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang 3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau yang keempat, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Sedangkan tarif efektif kategori C diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Untuk tabel tarif efektif itu sendiri bisa Anda temukan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Pertanyaannya sekarang, apakah pajak penghasilan karyawan jadi lebih besar? Jawabannya enggak ya. Singkatnya, jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan selama 1 tahun itu gak ada perubahan. Tapi besar potongannya akan berbeda nih antara bulan Januari hingga November dengan bulan Desember. Apa sih bedanya dengan aturan lama? Yuk kita hitung bersama. Kita ambil contoh karyawan tetap bernama Bimo yang memiliki gaji 15 juta per bulan atau 180 juta per tahun, masih single dan belum punya tanggungan. Dalam aturan lama, penghasilan Bimo dalam 1 tahun akan dikurangi biaya jabatan maksimal 6 juta setahun
dan PTKP sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP adalah 120 juta. Selanjutnya PKP tersebut akan dipotong pajak dengan tarif PPh 17, sehingga besar potongannya adalah 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan. Nah, kalau dalam aturan baru, penghasilan bulan Januari hingga November dipotong pajak menggunakan tarif efektif. Dengan status PTKP BIMO yang masih single dan tidak punya tanggungan, maka penghasilannya dipotong dengan tarif efektif kategori A sebesar 6%. Sehingga pajak yang harus dibayar dari bulan Januari hingga November adalah 900.000 per bulan. Di bulan Desember, penghitungannya kembali menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi, besar gaji dalam 1 tahun yaitu 180 juta, dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP, sehingga didapatkan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 120 juta. PKP ini dikalikan dengan tarif PPh pasal 17, sehingga didapatkan pajak yang harus dibayar dalam setahun, yaitu 12 juta. Karena dalam bulan Januari hingga November, penghasilan karyawan sudah dipotong pajak dengan total 9.900.000, maka 12 juta dikurangi 9.900.000 sehingga didapatkan potongan pajak bulan Desember yaitu 2.100.000. Nah, sekarang kita lihat nih perbedaannya. Pada aturan lama, penghasilan BIMO akan dipotong 1 juta tiap bulan. Namun, pada aturan baru, penghasilannya dari bulan Januari hingga November akan dipotong 900.000 per bulan, dan pada bulan Desember akan dipotong 2.100.000. Kalau Anda masih bingung, tanyakan saja pada Indo Pajak dengan menggunakan kode berikut untuk mendapatkan free konsultasi ya. Oh begitu ya Neng ya? Ya Allah, pantesan si Polela kemarin pada ngomel-ngomel sama Babe. Apa jangan-jangan Babe yang salah kali ya? Ya iyalah, orang dari website nggak jelas begitu. Makanya nih nanti hitung ulang deh itu semuanya ya, pajak Polela sama karyawan yang lain. Ya udah deh, ntar Babe hitung ulang semuanya ya. Habis Babe bingung kalau hitung-hitung beginian. Mana karyawan kita kagak ada kan dikit. Nggak ada yang bisa masalah pajak-pajak beginian. Aduh. Nih ya, kalau Babeh keteteran, mending hubungin aja tuh tadi siapa nih? Si Indo Pajak tuh. Ada konsultasi gratis tuh katanya tuh Be. Hubungin aja. Oh ini nih Indo Pajak nih. Ini ntar Babe hubungin dah. Makasih ya Neng ya. Sama-sama Be. Ada aja.